Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Yuk kita simak videonya. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Sedangkan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau kalimat yang masih mengandung variabel. Yuk kita langsung masuk ke contoh ya. Tentukan nilai dari variabel persamaan berikut. Yang pertama, 6x min 4 sama dengan 2x plus 20. Oke, langkah pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu 6x min 4 sama dengan 2x plus 20. Oke, di sini kita akan menentukan nilai dari variabel pada soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 ini mengandung variabel yaitu x, sehingga kita akan menentukan nilai dari x-nya ya. Oke, jadi 6x ini kita kelompokkan dengan yang mempunyai variabel x juga. Di sini yang mempunyai variabel x yaitu 2x. Jadi 2x ini kita pindahkan ke ruas seberangnya ya, ke ruas sebelah kiri. Ke ruas sebelah kiri, jadi 2x berubah menjadi min 2x sama dengan 20-nya tetap, dan 20 ini kan tidak mempunyai variabel x ya. Jadi 20 ini satu suku dengan 4 ya kan, 4 juga tidak punya variabel. Oke, jadi 4-nya kita pindah ruaskan sehingga 4 ini dapat kita operasikan dengan 20. Oke, min 4 pindah ruas ke ruas sebelah kanan menjadi plus 4. Oke, kemudian 6x min 2x itu sama dengan 4x ya. 20 ditambah 4 itu 24. Jadi sama dengan x. Jadi kan kita tadi mau mencari nilai variabelnya ya, variabelnya itu x aja, jadi nggak boleh 4x begini. Jadi kita harus mencari nilai variabelnya sampai dia x sama dengan ya. Kalau dia variabelnya y ya berarti kita harus mencari sampai ketemu y sama dengan ya. Jadi 24 dibagi dengan yang ini ya, berarti dibagi dengan 4, maka x sama dengan 24 dibagi 4 itu adalah 6. Jadi x-nya didapat adalah 6. Oke, nomor 2 sama perintahnya, tentukan nilai dari variabel pada persamaan berikut, yaitu 3 dikali 2x min 1 sama dengan 2 dikali x plus 3. Oke, pada soal nomor 2 kita tulis ya soalnya, yaitu 3 dikali 2x min 1 sama dengan 2 dikali x plus 3. Oke, pada soal nomor 2 ini variabelnya adalah x ya. Pada soal nomor 2 ini variabelnya adalah x, sehingga kita akan mencari nilai dari x-nya. Oke, kita cari sampai ketemu x sama dengan ya. Ini kan x-nya masih ada yang di dalam kurung, kemudian harus kita kalikan dengan 3 terlebih dahulu ya. Jadi kita ikutin step by stepnya. Oke, pada soal nomor 2 di sini ya, x-nya ini harus kita kalikan dengan 3. Jadi 3 ini harus mengalihkan setiap bilangan yang ada di dalam kurung ya. Ingat, 3 ini harus kita kalikan dengan semua bilangan yang ada di dalam kurung. Jadi 3 dikali 2x yaitu 6x. Kemudian jangan lupa 3 juga dikali dengan min 1. 3 dikali min 1 itu min 3. Kemudian yang ini juga, yang di ruas sebelahnya juga kita kalikan satu-satu dengan bilangan yang di dalam ya. Jadi 2 ini pengalinya, jadi 2 kita kalikan dengan bilangan-bilangan yang ada di dalam. Jadi 2 dikali x yaitu 2x, kemudian 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Oke teman-teman, kalau sudah di tahap seperti ini, artinya kita tinggal mengkelompokkan setiap bilangan yang mempunyai suku yang sama ya. Jadi yang punya variabel x kita kelompokkan dengan yang mempunyai variabel x, dan yang tidak punya variabel x kita kelompokkan dengan bilangan yang tidak mempunyai variabel x, sehingga dapat kita operasikan. Oke, kebetulan di sini 6x-nya 6x sama ya kayak contoh nomor 1 tadi, cuman kalau dia angkanya berubah, angkanya 8x ya berarti di sini kita tulis 8x ya. Kebetulan saja ini sama dengan nomor 1. 6x tadi saya dapat dari sini ya, 6x, kemudian 2x yang ada di seberang ini
ya, kita kan harus kelompokkan dengan bilangan yang sejenis ya, atau yang bilangan yang mempunyai suku yang sama, yaitu yang mempunyai variabel x. Jadi 2x ini nyebrang ke sebelahnya ya. Jadi 2x ini nyebrang ke sebelahnya, jadi berubah menjadi min 2x ya. Kalau dia min 2x, berarti kalau dia nyebrang berubah jadi plus 2x. Tapi karena di sini plus, nyebrang berubah menjadi min 2x ya. Kemudian 6 yang ini kita tulis ulang 6. Kemudian min 3 ini kita pindah ruas ke seberang agar dia dapat kita operasikan dengan 6. Oke, jadi min 3 pindah ruas ke ruas sebelahnya menjadi plus 3. Sama dengan 6x dikurang 2x itu adalah 4x. Kemudian 6 ditambah 3 yaitu 9. Oke, kalau sampai di tahap ini artinya tinggal satu langkah lagi ya, yaitu x-nya harus berupa x sama dengan, nggak boleh 4x sama dengan ya. Jadi x sama dengan 9 dibagi dengan yang ini, dibagi dengan 4. Maka nilai x-nya adalah 9/4. Yang kedua, kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Sedangkan persamaan linier adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel berpangkat 1. Kita masuk ke contoh soal ya. Tentukanlah himpunan dari pertidaksamaan linier berikut. Nomor 1, 8x min 4 kurang dari sama dengan 2x plus 20. Oke, nomor 1 kita tulis dulu soalnya, yaitu 8x min 4 kurang dari sama dengan 2x plus 20. Oke, kita mengerjakannya hampir sama seperti yang tadi, hanya saja di sini tandanya bukan sama dengan ya, yaitu kurang dari sama dengan. Jadi prinsipnya itu hampir sama, yaitu kita kelompokkan angka-angka yang mempunyai suku yang sama atau angka-angka yang memang sejenis ya teman-teman. Yang punya variabel kita kelompokkan dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel juga kita kelompokkan dengan yang tidak punya variabel ya. Jadi di sini 8x kita tulis 8x dapat dari soalnya ya. Kemudian di seberang ini ada 2x ya. 2x ini kan satu jenis ya dengan 8x, ini bisa kita operasikan sehingga 2x ini pindah ruas ya, pindah ruas plus 2x pindah ruas menjadi min 2x kurang dari sama dengan, dapat dari soalnya ya. Kemudian 20 ini kan satu jenis atau satu suku dengan min 4 ya. Min 4 ini pindah ruas berubah menjadi plus 4 ya, plus 4. Kemudian 8x min 2x itu sama dengan 6x kurang dari sama dengan 20 ditambah 4 yaitu 24. Kemudian sama seperti tadi, jadi kita harus mencari solusinya sampai dia ketemu x, bukan 6x bukan 4x, jadi x ya. X kurang dari sama dengan 24 dibagi dengan 6. Jadi x kurang dari sama dengan 24 dibagi 6 itu sama dengan 4. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya ya, adalah tadi kan x kurang dari sama dengan 4 ya. Jadi kita tulis pakai kurung kurawal x, di mana x kurang dari 4 dan x adalah elemen bilangan real. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Contoh nomor 2. Oke, teman-teman, nomor 2 sama seperti tadi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu 2x min 4 kurang dari sama dengan 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Ya, nomor 2. Kita tulis soalnya, yaitu 2x min 4 kurang dari sama dengan 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Oke teman-teman, pada soal nomor 2 ini apa ya kira-kira bedanya dengan nomor 1 tadi? Iya, bedanya itu ada 2 simbol ya teman-teman. Di sini simbolnya sama sih, kurang dari sama dengan, tapi
simbol kurang dari sama dengannya ada 2 nih di sini. Ya, di sini 1, kemudian di sini 1. Kalau yang contoh nomor 1 tadi kan simbolnya cuma ada 1 ya. Di soal nomor 2 ini simbolnya ada 2. Oke, gimana tuh cara ngerjainnya ya? Oke, jadi cara mengerjakannya teman-teman kita bagi menjadi 2 step ya. Jadi step yang pertama kita kerjakan dulu persamaan ini. Oke, kemudian step yang kedua kita kerjakan persamaan yang ini. Ya, yuk kita kerjakan dulu step yang pertama. Step yang pertama ini ya, step yang pertama kita kerjakan yang ini ya, yaitu step 1 ya di sini, yaitu 2x min 4 kurang dari sama dengan 5x plus 8. Oke, sama seperti tadi. Jadi prinsipnya kita harus kelompokkan setiap angka yang mempunyai suku yang sama atau yang sejenis ya. Jadi 2x ini sejenis dengan 5x ya, jadi 5x nya pindah ruas ya, pindah ruas plus 5x pindah ruas menjadi min 5x. Kemudian kurang dari sama dengan 8 min 4 pindah ruas menjadi plus 4. 2x dikurang 5x itu min 3x, jadi min 3x kurang dari sama dengan 8 ditambah 4 yaitu 12. Oke, sama seperti tadi, jadi kita harus mencari sampai x ya. Jadi nggak boleh cuma sampai begini aja, jadi kita harus mencari sampai x-nya tunggal ya. X-nya tunggal, ingat ya, nggak boleh min x juga nggak boleh, jadi bentuknya harus x ya. Jadi kita rubah dulu ini, x kurang dari 12 dibagi dengan min 3 ya, min 3 kan di sini min 3. Oke teman-teman, jadi kalau dia pembaginya itu kalau tidak pertidaksamaan dan pembaginya ini min 3, teman-teman simbolnya ini berubah menjadi kebalikannya. Oke, ini kan kurang dari sama dengan. Kebalikannya artinya tandanya berubah menjadi lebih besar dari sama dengan karena dia dibagi dengan min. Kemudian 12 dibagi min 3 itu sama dengan min 4. Oke, kita udah ketemu step yang pertama nih teman-teman. Jadi kita sudah dapat x yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan dengan step yang kedua. Ya, step yang kedua ini kita lanjutkan persamaan yang tengah sampai ke persamaan yang terakhir ya. Jadi step yang kedua ini 5x plus 8 kurang dari sama dengan 2x plus 14. Oke, ingat ya yang tadi kita kelompokkan yang sejenis dengan yang sejenis. Jadi 5x ini 2x kan sejenis ya dengan 5x atau satu suku dengan 5x ya. Jadi 2x nya ini pindah ruas. 2x pindah ruas menjadi min 2x. Ya, kurang dari sama dengan 14, 8-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas berubah menjadi min 8. Jadinya 5x dikurang 2x itu 3x, kurang dari sama dengan 14 dikurang 8 itu 6. Jadi x kurang dari sama dengan 6 dibagi 3. X kurang dari 6 dibagi 3 itu 2. Oke teman-teman. Kemudian teman-teman dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi kalau dia bentuk persamaannya ini ada 2 simbol begini ya teman-teman, biasanya itu penyelesaiannya ada yang menuliskan berbentuk selang, ada yang menuliskan berbentuk interval, dan ada juga yang menuliskan berupa himpunan penyelesaian seperti nomor 1 tadi teman-teman ya. Jadi yang mana nih yang harus kita pakai? Yang x lebih besar dari sama dengan min 4 atau yang x kurang dari sama dengan 2? Oke, jadi solusinya itu teman-teman atau himpunan penyelesaiannya itu adalah irisan dari penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua. Ya, gimana itu maksudnya ya? Oke. Jadi di sini saya ilustrasikan ya teman-teman gimana cara mencari irisannya. Oke. Jadi kita bikin grafik ya, kayak jadi kita bikin seperti garis kartesius ya. Jadi kita buat seperti garis kartesius. Oke. Kemudian kita letakkan dulu kira-kira min 4 sama 2 itu besar yang mana? Besar 2 kan, berarti 2 itu berada di sebelah kanan min 4. Jadi 2 yang ada di sebelah kanan, min 4 itu berada di sebelah kiri. Ya, jadi 2-nya saya tulis di sini, kemudian yang sebelah sini itu adalah min 4. Oke, teman-teman tahu ya asalnya dari mana? Kemudian kita selesaikan yang pertama dulu. Oke. X ini lebih besar dari sama dengan min 4. Oke, teman-teman. Jadi, kalau kita mau menuliskan sebuah ini namanya
ilustrasi yang sedang saya gambarkan ini namanya interval ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan interval itu biasanya setelah kita membuat garis, kita harus tentukan nih, kita harus lihat solusi yang kita dapat yang pertama tadi. Solusi pertama yang kita dapat tadi itu adalah tandanya itu lebih besar dari sama dengan. Kalau dia ada sama dengannya itu kita bikin titik, tapi titiknya itu harus penuh ya, atau titiknya diarsir ya, titiknya itu harus diarsir. Tapi kalau dia nggak ada sama dengannya begini, nggak ada sama dengan, misalnya X lebih besar dari 4, jadi kita bikin titik tapi titiknya itu nggak usah kita arsir, bulat biasa aja ya, karena itu sangat menentukan tuh dalam matematika. Oke, karena simbol-simbol tersebut berbeda ya teman-teman artinya dalam matematika. Oke, jadi karena kita di sini X yang pertama itu lebih besar dari sama dengan, karena ada sama dengannya, sehingga titiknya atau noktahnya ini teman-teman berbentuk penuh ya teman-teman, atau kita arsir ya. Oke, kemudian dia ini selain dia penuh, dia simbolnya adalah lebih besar. Kalau dia lebih besar berarti dia ini arsirannya ke kanan ya. Kalau dia lebih besar berarti arsirannya ke kanan. Oke, berarti dia arahnya ke kanan nih. Lebih besar dari sama dengan min 4. Berarti kita arsir ya. Oke, kalau sudah nih teman-teman, ini sudah selesai ya. Kemudian kita lihat nih X yang kedua yang kita dapat. X kedua yang kita dapat, kita lihat lagi nih di sini ada sama dengannya apa enggak? Iya, ada sama dengannya ya. Di sini X lebih besar dari 2. Jadi kita tulis dulu. Kita bikin buletan. Jadi buletannya ada, kita arsir apa enggak? Penuh apa enggak? Iya, penuh ya. Kita lihat yang kedua, ini kan X kurang dari sama dengan 2. Kita lihat simbolnya di sini ada sama dengannya apa enggak? Ada ya, karena dia ada sehingga kita bikin buletannya atau kita bikin noktanya ini, kita arsir apa enggak? Iya, kita arsir ya, kan ada sama dengannya. Jadi kita arsir. Kemudian kita tentukan arahnya, dia ke kanan atau ke kiri ya. Kita lihat lagi di simbolnya ini ya. Simbolnya itu kurang dari sama dengan. Kalau dia lebih besar dari sama dengan atau lebih besar, biasanya itu arahnya ke kanan. Tapi kalau dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu arahnya ke kiri ya. Jadi kita bikin arahnya ke kiri, ke sana berarti ya. Oke, kita arsir ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Oke, kita lihat di sini. Bagian yang mempunyai arsiran, bagian yang mendapatkan kedua arsiran itu yang mana ya? Kira-kira yang kiri, yang tengah, apa yang kanan? Iya, yang tengah ya, teman-teman. Karena yang tengah ini mendapatkan dua arsiran, itulah yang disebut dengan irisan dari bagian pertama dan bagian 2. Oke, jadi inilah teman-teman himpunan penyelesaiannya. Ini kalau kita gambar menggunakan interval ya. Kemudian gimana ya cara nulisnya ya kalau dia pakai himpunan penyelesaian seperti nomor 1 tadi? Oke, jadi nulisnya gini. Himpunan penyelesaiannya adalah ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah X di mana kalau tadi kan X di mana X itu udah kita dapat hasilnya itu ada berapa. Nah, kalau pada soal nomor 2 ini X-nya ini berada di antara ya, X-nya itu berada di tengah-tengah. Kalau tadi kan X-nya kita taruh langsung di sini, X lebih besar dari sama dengan gitu kan ya, atau X kurang dari sama dengan. Kalau yang ini kan X-nya ada 2 nih, ya kan? X-nya itu ada di tengah-tengah sini. Nah, X-nya ada di tengah-tengah ya. Kemudian X-nya ini ada di tengah-tengah. Terus kita ngisinya gimana? Oke, kita lihat. Min 4 sama 2 itu besaran yang mana? Besaran 2 kan? Karena besaran 2, jadi 2 ini yang kita letakkan di sebelah kanan X ya. Plus sama persis dengan tanda yang ada di 2. Tanda yang ada di 2 ini adalah kurang dari sama dengan. Jadi X kurang dari sama dengan 2. Oke. Kemudian min 4-nya itu kita taruh di sebelah kiri X. Jadi min 4. Kemudian tandanya apa ya? Tandanya ini kan tadinya dia X lebih besar dari sama dengan min 4. Tapi kan sekarang min 4-nya kita rubah ya posisinya. Awalnya kan ini nih, awalnya X lebih besar dari sama dengan min 4. Berarti X-nya di sebelah kiri, min 4-nya di sebelah kanan ya. Sedangkan kalau di sini kita akan menulis min 4-nya ini berada di sebelah kiri X. Jadi
simbolnya ini, simbol asalnya dia kita rubah, kita balik. Yang awalnya lebih besar dari sama dengan, kita balik menjadi kurang dari sama dengan. Oke, bisa. Kemudian kita lanjutkan. Koma X elemen bilangan. Kemudian ada contoh yang terakhir, yaitu contoh nomor 3. Soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 5 per 3 min 1 min 3x per 4 lebih besar dari sama dengan 6x min 5 per 2. Yuk kita tulis soalnya ya, nomor 3, yaitu 2x plus 5 per 3 kurang atau min 1 min 3x per 4 kemudian lebih besar dari sama dengan 6x min 5 per 2. Oke teman-teman, yuk kita periksa kira-kira apa ya bedanya contoh nomor 3 ini dengan contoh nomor 1 dan nomor 2. Ya, apa ya bedanya? Ada nggak kira-kira hal yang sama antara soal nomor 1 dan contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 3? Iya, hal yang sama itu adalah simbolnya cuma ada satu. Nih kita lihat, meskipun pada soal nomor 3 ini kelihatannya dia lebih ribet ya angka-angkanya, tapi simbolnya cuma ada satu. Ya, ingat simbolnya cuma ada satu. Tapi pada soal nomor 3 ini kira-kira apa ya yang kelihatan bikin pusing? Iya, ada perpernya ya, ada perpernya. Tapi selain itu kita harus periksa dulu. Kira-kira dia hal yang pertama harus kita periksa adalah dia punya simbolnya 1 apa 2. Yaitu simbolnya 1 ya, berarti penyelesaiannya itu hampir mirip dengan contoh nomor 1. Hanya saja pada soal nomor 3 ini lebih ribet dikarenakan ada perpernya. Oke teman-teman, jadi gimana ya biar perpernya ini hilang? Biar nggak ribet lagi, berarti kita harus hilangkan perpernya ya. Gimana ya cara ngilangin perpernya? Di sini ya teman-teman, ada 3, ada 4, dan ada 2. Ya teman-teman, kita harus kalikan ketiga bilangan ini dengan bilangan yang dapat mengali ketiga bilangan ini. Oke, disebut dengan apa tuh? Disebut dengan KPK. Jadi kita harus mengalihkan persamaan ini dengan KPK-nya. Oke, kalau teman-teman pusing gimana cara nyari KPK-nya, lupa gimana cara nyari KPK-nya, nggak pakai KPK juga nggak apa-apa. Jadi teman-teman, cara yang kedua itu adalah kalian kalikan nih bilangan-bilangan ini. Jadi misalnya lupa nih KPK-nya 3, 4, dan 2 itu berapa. Jadi kalian bisa kalikan juga persamaan ini dengan bilangan ini kalian kali. Jadi 3 dikali 4, 12. 12 dikali 2 itu sama dengan 24. Oke, nanti hasilnya juga bakal sama aja di akhir ya teman-teman. Di akhir hasilnya juga bakal sama saja. Tapi kalau teman-teman ingat cara mencari KPK antara 3, 4, dan 2, lebih baik teman-teman gunakan KPK-nya karena angkanya akan lebih sederhana ya teman-teman. Oke, KPK antara 3, 4, dan 2 itu adalah 12 ya teman-teman. Jadi kita kalikan persamaan ini dengan 12 ya. Tapi kalau teman-teman kayak tadi kalikan dengan 24 itu nggak apa-apa ya teman-teman, kalian kerjakan aja, nanti hasil akhirnya akan sama ya. Jadi kita kalikan dengan 12 ya. Jadi 2x plus 5 per 3 dikali dengan 12 ya teman-teman. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 ya teman-teman. Jadi 12 ini kan kita bagi 3 ya teman-teman. 12 dibagi 3 itu hasilnya adalah 4. Jadi 4 kita tulis, 4 ini hasilnya tadi dari 12 per 3. Kemudian dikalikan dengan yang ini, yang atas. Yang atas itu 2x plus 5. Kemudian dikurang sama kayak tadi, 12 dibagi 4 itu adalah 3. Jadi 3 dikali dengan yang ini, 1 dikurang 3x. Kita tutup. Kemudian 12 dibagi 2 itu adalah 6. Lebih besar dari 6 dikali dengan yang atasnya, yaitu 6x min 5. Oke, kalau sudah tinggal kita operasikan ya teman-teman. Kita kalikan bilangan yang ada di luar itu dengan bilangan-bilangan yang ada di dalam kurung ya. Jadi 4 dikali 2x itu adalah 8x. Kemudian 4 dikali 5 itu adalah 20 ya. Kemudian
min 3 kita kalikan dengan 1 itu min 3. Min 3 dikalikan dengan min 3x itu adalah plus 9x ya. Kemudian lebih besar dari 6 dikali 6x itu 36x. Kemudian 6 dikalikan dengan min 5 itu min 30. Oke, kalau sudah tinggal kita operasikan nih teman-teman. Kita kelompokkan bilangan-bilangan yang sejenis atau yang sesuku ya. Jadi 8x kita kelompokkan dengan 9x. Jadi 9x-nya kita geser ke sini ya. Karena dia gesernya nggak pindah ruas, jadi tandanya itu tetap, kalau dia plus tetap plus, kalau dia min tetap min ya. Kalau dia geser tapi tidak pindah ruas ya. Plus 9x. Kemudian ada lagi nggak yang ada x-nya? Ada nih 36. Tapi kalau 36 ini mau bergeser berarti dia harus pindah ruas. Kalau dia pindah ruas berarti 36 ini yang tadinya plus berubah menjadi min 36x. Oke. Kemudian ada lagi nggak yang x? Nggak ada ya. Jadi tinggal kita selesaikan bilangan-bilangan yang nggak ada x-nya. Jadi lebih besar dari sama dengan min 30. Kemudian ini 20 pindah ruas ke seberang jadi min 20. Kemudian min 3 nih, min 3 juga bisa pindah ruas menjadi plus 3. Kemudian ini nih 8x ditambah 9x itu 17x. 17x dikurang 36x yaitu min 19x. Min 19x lebih besar dari sama dengan min 30 min 20, punya utang 30, ngutang lagi 20, jadi min 50. Min 50 plus 3 itu min 47. Jadi x lebih besar dari min 47 per min 19. Oke teman-teman, ingat ya teman-teman, kalau ada pertidaksamaan dan ada pembaginya seperti ini teman-teman, dibagi dengan minus, artinya pertidaksamaan tersebut berubah menjadi pertidaksamaan kebalikannya. Kalau di sini lebih besar dari sama dengan, berarti kebalikannya adalah kurang dari sama dengan. Jadi x itu kurang dari sama dengan min 47 dibagi dengan min 19. Jadi 47 per 19. Atau kalau mau dikecilkan ya teman-teman, dikecilkan juga bisa. X itu kurang dari sama dengan 47 dibagi 19 itu 9 per 19. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah, berarti langkah terakhir kita tinggal susun ya teman-teman. Kita tinggal susun himpunan penyelesaiannya, karena kita sudah dapat nih nilai x-nya berapa. Nilai x-nya itu kurang dari 2, 9 per 19. Jadi tinggal kita susun himpunan penyelesaiannya. Kita bikin kurung kurawal. X, di mana X? Ini lebih gampang nih penulisannya daripada yang nomor 2 tadi ya, karena X-nya kan cuma 1 yang kita dapat. Karena kalau nomor 2 tadi ada 2, jadinya dia berbentuk selang ya X-nya. Kalau ini X-nya udah pasti nih, X-nya kurang dari sama dengan 9 per 19. Jadi kita penulisan himpunan penyelesaiannya lebih simpel. Jadi X, di mana X, langsung kita tulis ini jawabannya. X kurang dari 9 per 19, koma X elemen bilangan real. Itulah jawabannya. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linier serta contoh soalnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.